apa kabar teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Apa kabar teman-teman semua? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik-baik saja. Dan kita semua ada dalam berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama kembali belajar dan diberkati lewat kebenaran firman Allah. Yang hari ini kita ambil dari Amsal pasal yang ke-11 ayat 24 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Haleluya. Hari ini kita akan belajar bagaimana prinsip memberi di dalam Alkitab. Memberi tanpa merasa rugi. Memberi tetapi tidak akan berkekurangan. Kalau pepatah dunia ini berkata hemat pangkal kaya. Dan matematikanya adalah ketika sesuatu dikurangi dengan sejumlah tertentu, hasilnya tentu akan berkurang dari jumlah awal. Tetapi ada hal yang luar biasa ketika Alkitab mencatat ada yang menyebar harta tetapi justru dia bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, berbeda sekali dengan pepatah dunia yang mengatakan hemat pangkal kaya. Tapi Alkitab justru berkata hemat akan menjadi berkekurangan, bahkan selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Inilah sesuatu yang diberikan kepada orang lain. Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain, prinsip matematikanya tentu jumlah yang ada pada kita akan berkurang. Itu secara duniawi. Jika kita memberikan kelebihan dari apa yang kita miliki kepada sesama kita, sudah pasti kita akan kehilangan sesuatu yang kita miliki itu. Tetapi dari sini kita belajar bahwa matematikanya Tuhan itu sangat berbeda dengan matematikanya dunia ini. Memang tidak terpikir secara logika. Bahkan apa yang disampaikan dalam firman Tuhan terkadang memang tidak sesuai dengan logika. Tetapi bagaimana kita menerima ini dengan iman, bagaimana ini kita terima dengan ketulusan, hati yang rela, taat dan beriman, percaya bahwa apa yang disampaikan dalam firman ini adalah ya dan amin bagi kita semua. Tentunya di dalam memberi ini kita tidak harus berpikir bahwa ketika kita memiliki lebih baru kita memberi pada orang lain. Tidak ada dikatakan dalam firman Tuhan. Prinsipnya apapun yang ada pada kita dipercayakan kepada kita saat ini, baik itu uang, waktu, tenaga, pikiran, apa yang bisa kita bagikan, ilmu pengetahuan, juga kita jangan pelit untuk berbagi dengan orang lain. Orang yang sudah berhasil, bahkan dia sudah melalui banyak fase-fase sulit dalam hidupnya, banyak pelajaran-pelajaran berharga dalam hidupnya. Mungkin dia pernah mengikuti seminar-seminar sehingga dia melewati semua titik-titik berat yang selama ini menjadi penghalang untuk dia maju dan berhasil, dan akhirnya dia berhasil melewati semua itu. Dia juga harus memberikan ilmunya, harus menyaksikan kepada orang-orang yang pada saat ini mungkin sedang mengalami fase-fase sulit ini. Itulah namanya berbagi. Jadi yang dimaksud di sini tentunya bukan hanya berupa uang, tetapi uang, materi juga termasuk di dalamnya. Dan tentunya kita memberikan itu semua dengan ketulusan. Karena waktu di dunia ini sangat singkat. Kita sadari segala keterbatasan yang kita miliki. Waktu kita sangat singkat di dunia ini sehingga apapun yang kita miliki pada saat ini juga hanya sementara. Kita tidak mungkin bisa membawanya ketika kita nanti mati. Apa yang saat ini sedang kita rindukan tentunya ini berhubungan dengan apa yang menjadi cita-cita, sesuatu yang ingin kita capai. Kita perhatikan dengan firman Tuhan ini. Mungkin Tuhan menghendaki
kita pada saat ini untuk membagikan sesuatu, untuk menyebarkan sesuatu. Supaya apa? Supaya cita-cita, impian, kerinduan, apapun yang kita rindukan pada saat ini dapat Tuhan berikan kepada kita. Kadang kita tidak mengerti di dalam setiap peristiwa, di dalam setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, permohonan-permohonan yang kita naikkan kepada Tuhan, ya, sebenarnya ada yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Misalnya saja ketika kita makan, ya, tentunya kita mau semua itu akan dibentuk menjadi energi. Coba bayangkan kalau kita hanya makan saja tetapi kita tidak menyalurkannya dalam bentuk energi, maka kita akan obesitas dan kemudian akan kedatangan banyak penyakit-penyakit sistemik. Akhirnya kita menjadi sakit dengan pola hidup yang tidak sehat seperti itu. Tentunya kita tidak menjadi produktif lagi. Demikian juga dengan berbagi ini. Kalau misalnya saluran air, ya, saluran air dia tidak dialirkan, ya, hanya menerima pembuangan saja tapi tidak ada aliran yang dikeluarkan, maka satu saat aliran itu akan mampet. Dia tidak akan bisa lancar. Tetapi ketika aliran itu ada pembuangannya, ada penyalurannya, maka setiap air yang datang dia juga akan mengalir dengan deras dan tidak akan terjadi penyumbatan apapun. Demikian juga dengan prinsip memberi, teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat, janda di Sarfat dengan segala kemiskinannya, dengan segala kekurangannya, ketika dia belajar untuk taat, dia tidak memiliki banyak. Jangan menunggu sampai kita punya banyak dulu baru kita memberi. Ingat, Tuhan tahu setiap takaran yang memang bisa kita pergunakan untuk memberi. Jangan kita katakan, oh dia kan kaya, ya dialah, orang-orang kaya lah yang cocok dengan firman ini, yang bisa menyebar harta. Tetapi saya yang orang miskin, yang berkekurangan, tidak mungkin saya bisa menyebar harta, tidak mungkin saya bisa berbagi, tidak mungkin saya bisa menolong orang lain. Saudara, mulailah dengan iman. Janda di Sarfat itu bukan seorang yang kaya dan tidak banyak yang dia miliki. Bahkan apa yang dia punyai itu adalah milik terakhirnya ketika itu dihabiskan. Dia tidak punya tabungan lain, dia tidak punya simpanan lain, dia tidak punya lumbung yang lain. Tapi dia cuma punya itu saja, dan itulah yang terakhir, barang yang terakhir yang dia miliki. Dan ketika itu dia persembahkan, maka matilah dia. Dengan seorang janda miskin, ketika dia memberikan persembahan, dia bukan seorang yang kaya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa persembahan janda yang miskin ini sangat berharga di mata Tuhan. Karena itu adalah milik satu-satunya. Jadi kita perhatikan di sini, teman-teman yang kekasih, pemberian kita. Apa yang ingin kita sebarkan, apa yang ingin kita bagikan. Ketika kita banyak memberi berkat, kata firman Tuhan, ada satu hal yang tidak bisa kita lupakan, bahwa percayalah jika kita melakukan itu dengan penuh ketulusan, memberi dengan tulus. Dalam hal apa saja kita lakukan dengan tulus, membantu orang lain, menolong orang lain, mengasihi orang lain, tersenyum kepada orang lain, berbuat kebajikan kepada siapa saja dengan penuh ketulusan, maka firman Tuhan katakan kita akan diberikan kelimpahan. Haleluya. Siapa memberi minum, dia akan diberi minum. Jadi artinya di sini, teman-teman kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia memiliki jalan kehidupan yang berbeda-beda. Ada yang diberikan kelimpahan, ya, kelebihan oleh Tuhan. Tetapi ada yang saat ini sedang diuji dengan kekurangannya, dengan kemiskinannya. Tapi pada saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa apapun pada saat ini yang Tuhan sedang percayakan kepada kita, ini adalah kesempatan terbaik untuk kita memberi, untuk kita menerima tanggung jawab rohani yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Sekali lagi, bukan soal banyaknya dan bukan soal kemampuan apa yang kita miliki. Kita sebagai orang tua, kita merasa kita tidak bisa memberikan apa-apa lagi, ya, karena kita sudah tidak produktif, kita tidak mampu lagi secara fisik untuk menghasilkan uang. Kita seperti tidak merasa berguna. Siapa bilang
Bapak, Ibu yang pada saat ini merasa bahwa dirinya sudah tidak berguna lagi, tidak dapat memberi lagi, berikan nasihat kepada orang-orang muda. Itu juga adalah pemberian kita. Haleluya. Doakan mereka. Itu juga adalah bentuk pemberian kita. Jika pada saat ini kita memiliki sesuatu yang berlebih, misalnya pakaian bekas, tapi saya mau katakan jika kita memberi, hendaklah kita memberi juga dengan kelayakan. Jangan juga kita memberi sesuatu yang karena kita pikir ini supaya tidak jadi sampah di rumah saya, maka saya sumbangkan saja. Jangan juga teman-teman kekasih. Ketika kita memang memberi, beri yang terbaik juga, ya. Beri yang terbaik. Kalau untuk kita, kita rasa pakaian itu memang sudah layak untuk kita jadikan kain lap atau tidak layak lagi untuk kita pergunakan. Jangan kita beri pada orang lain. Itu juga sesuatu yang tidak tulus, saudara. Ingat, pemberian yang baik itu adalah pemberian yang tulus yang kita lakukan dan juga harus pemberian yang baik. Bahkan jika boleh terbaik. Tapi kalau terbaik mungkin agak sulit. Harus pemberian yang baik. Jangan pemberian kita juga asal-asalan. Maaf, jika kita memberikan persembahan. Kita merasa bahwa persembahan itu kolekte di gereja. Jangan kita pikir bahwa persembahan yang kita berikan seberapapun itu diterima Tuhan. Benar, seberapapun diterima Tuhan. Tetapi kita juga harus tahu yang kita berikan itu harus yang baik. Jangan mana pecahan yang paling jelek di dalam dompet kita atau uang yang kita miliki itu yang kita masukkan ke kotak persembahan. Karena apa? Sudah ditolak di tukang parkir, sudah ditolak di tukang bakso, sudah ditolak di supermarket. Tetapi yang tidak pernah menolak uang jelek adalah kotak persembahan. Saudara, jangan memberi yang tidak baik. Jangan memberi yang tidak baik. Jika kita memberi, mari kita memberinya dengan penuh tanggung jawab. Jika kita ingin menyumbangkan makanan, ya, karena memang memberi, jangan makanan yang sudah basi, jangan makanan yang sudah berhari-hari, bahkan sudah tidak layak untuk dimakan, itu yang kita sumbangkan. Saudara, Tuhan tahu setiap pemberian kita. Jika kita mau memberi, karena kita tahu itu makanan sudah expired, kita sumbangkan. Saudara, ingat, takutlah akan Tuhan. Bukan hanya sekedar pemberian, tapi belajarlah untuk memberi yang baik, yang tulus yang kita kerjakan. Maka itulah yang akan memberikan berkat kelimpahan kembali kepada kita. Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetapi satu hal yang harus kita ingat, ketika kita memang memberi, jangan karena ingin segera menuntut supaya apa yang kita beri itu dibalikan kepada kita, dikembalikan kepada kita. Ingat, Tuhanlah Allah yang menilai setiap pemberian kita. Itu sebabnya pada saat ini teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang bisa kita berikan, kita imani seperti firman Allah katakan. Ketika kita memberikan air minum, walaupun itu hanya air mineral biasa, ya, yang cup tidak mahal, tetapi kita memberikan dengan penuh ketulusan, itu juga sudah menjadi berkat bagi orang yang menerimanya. Masalah mereka menganggap pemberian itu terlalu sederhana, itu urusan mereka dengan Tuhan. Ingat, ketika kita memberi, tanggung jawab kita adalah kepada Tuhan. Perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak akan berpengaruh kepada orang lain. Perbuatan baik yang kita lakukan itu berpengaruh kepada kita, kepada keluarga kita, inti terutama, dan kepada Tuhan. Jadi jangan pikirkan, bagaimana kira-kira nanti pemberian saya ini, apakah akan diterima mereka, ataukah mereka akan menganggap pemberian ini terlalu kecil. Jika itu pemberian yang benar-benar kita saring dan pemberian itu adalah yang baik, maka percayalah, katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya memberi ini dengan penuh ketulusan. Saya memberi ini dengan sukacita. Biarlah orang yang menerima ini
juga dapat menerimanya dengan sukacita. Selesai masalah mereka, menerima dengan sukacita atau tidak dengan sukacita bukan urusan kita lagi. Itu sebabnya mari kita memberi dengan iman. Mari kita melakukan firman Tuhan ini dengan mengasihi sesama kita. Salah satunya adalah dengan saling memperhatikan. Mungkin di sekitar kita ada teman-teman, ada orang-orang yang sedang membutuhkan bantuan kita, yang kebutuhan mereka saat ini sedang ingin dicukupi dengan hal apa saja ketika Tuhan menggerakkannya, ya. Jangan ditahan-tahan, berilah kepada mereka. Mereka yang kekurangan sehingga mereka dapat dicukupkan seperti yang diperintahkan Tuhan bagi semua orang percaya. Puji nama Tuhan. Mari mulai hari ini kita belajar untuk sama-sama memberi sehingga ketika kita berkekurangan pada saat ini, mari kita introspeksi. Mungkin selama ini kita hanya menjadi orang yang selalu menerima tapi tidak pernah mau mengalirkan berkat Tuhan. Mungkin itu juga penyebab saudara sedang berkekurangan dan sepertinya tidak ada jalan keluar. Coba lakukan hal ini dengan iman. Janda di Sarfat ini pun, janda yang miskin yang memberikan persembahan seluruh yang dia miliki itu pun adalah orang yang miskin dan berkekurangan. Tapi lihat, sesudah itu mereka diperkaya, diberi kelimpahan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bergiat, bersukacita, memberi semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya.